Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 harian menjadi murid. Wah, udah lama gak ketemu ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan masuk ke bilangan 5 dari ayat 1 sampai 4 nih teman-teman. Kita akan membahas tentang peraturan mengenai orang-orang yang najis. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Bilangan 5 ayat 1 sampai 4. Peraturan mengenai orang-orang yang najis. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi, keluar tempat perkemahan haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka." Maka orang Israel berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat orang Israel. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya guys. Nah guys, ada masa dalam hidup dimana kita menyadari kita telah berbuat dosa, gak menjaga kekudusan hidup, atau gak taat sama Tuhan. Hal itu lantas membuat kita merasa gak layak menghadap Tuhan. Saat kita sadar itu, kan kita jadi berjarak ya kepada Tuhan. Kayak misalnya kita tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus dengan sadar dan rela karena kita gak layak. Itu bentuk kita menghormati sifat Allah yang adalah kudus. Teks yang kita baca hari ini menyatakan ada orang-orang yang berada dalam kategori tidak layak. Sebagai akibatnya, mereka harus meninggalkan komunitas, keluar perkemahan. Nah guys, kita jadi belajar Allah peduli dengan kesucian bukan untuk menghukum, tetapi untuk melindungi hadiratnya di tengah umat yang ia kasihi, sebab Allah tinggal di tengah-tengah umat. Nah, hari ini kita membaca bilangan 5 ayat 1 sampai 4. Cuman 4 ayat, tapi isinya dalam banget. Ayat-ayat ini bicara tentang kenajisan, sesuatu yang bikin orang mesti keluar dari perkemahan. Tapi kenapa sih Allah kasih perintah kayak gini? Dan apa hubungannya sama hidup kita hari ini? Nah, kita bilangan memasuki bagian baru yang sangat penting. Peraturan tentang memelihara kekudusan perkemahan, tempat di mana Tuhan sendiri berdiam. Inilah puncak dari janji perjanjian bahwa Allah berkemah di tengah umat. Karena itu, Allah memerintahkan Musa untuk menyingkirkan sementara orang-orang yang najis secara ritual, penderita kusta, mereka yang mengalami lelehan tubuh, dan orang-orang yang menyentuh mayat. Guys, mereka nggak dihukum ya, tapi ya diminta menjaga kesucian hadirat Allah di tengah umatnya. Mereka tidak dikeluarkan karena jijik atau dianggap rendah, tapi karena Tuhan yang kudus berdiam di situ. Keberadaan Allah mengubah tatanan, dan umat harus belajar bahwa kekudusan itu tidak bisa dicampur dengan kenajisan, bahkan yang bersifat alami sekalipun. Bagian ini merupakan transisi dari fokus militer dan ibadah menuju kehidupan komunitas yang kudus. Ini bukan sekedar aturan kebersihan. Ini adalah pengingat bahwa kehadiran Allah menuntut pemisahan yang serius terhadap apa yang najis. Gak cuma secara moral ya guys, tapi juga secara ritual. Allah hadir, dan itu menjadi penentu segalanya. Bayangin deh, kamu adalah salah satu dari mereka yang harus keluar dari perkemahan karena penyakit atau karena menyentuh orang mati. Kamu tahu itu aturan Allah, tapi tetap aja gak sih? Kamu ngerasa seperti dijauhkan. Tetapi perintah ini justru menegaskan sesuatu yang luar biasa. Tuhan benar-benar hadir di tengah umatnya. Karena itulah guys, perkemahan harus tetap kudus. Ada keintiman sekaligus ketegasan. Hadirat Allah membawa kehidupan, tapi juga memurnikan. Keren sih. Hari ini tubuh kita adalah bait Allah. Kita tidak lagi hidup di perkemahan padang gurun, tapi kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kenajisan moral dan spiritual, dosa, kecemaran pikiran, perilaku yang tidak menghormati Allah. Tuhan tetap mengundang kita untuk hidup dalam kekudusan, karena Dia ingin tinggal di tengah kita, dalam hidup kita, gereja kita, keluarga kita. Di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus tidak menghindari orang najis. Dia menyentuh si kusta, menyembuhkan perempuan yang pendarahan, dan memulihkan orang mati. Bukannya menjadi najis, Tuhan Yesus justru menularkan kekudusannya kepada mereka. Di salib, Tuhan Yesus menjadi najis demi kita. Dia mati seperti orang yang tidak layak di bukit Golgota yang letaknya di luar kota, supaya kita yang najis bisa masuk ke hadirat Allah. Karena Tuhan Yesus, kita tidak dibuang, tapi ditarik dekat. Kita tidak diasingkan,
tapi diundang masuk ke dalam hadirat Allah yang kudus dengan pertobatan, dengan kesadaran akan kekudusannya, dan dengan kerinduan untuk dipulihkan. Ya, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah guys, bangsa Israel diminta menjaga perkemahan kudus karena Allah sendiri hadir di tengah mereka. Hari ini kita adalah perkemahan itu. Kita adalah bait Allah. Pertanyaannya bukan hanya apakah saya najis atau tidak, tapi apakah hidup saya layak menjadi tempat di mana Allah berdiam? Dalam banget ya. Mungkin kita perlu karantina rohani supaya kita dibersihkan. Mungkin kita perlu belajar bahwa kasih Tuhan gak cuma kasih yang menerima, tapi juga memurnikan. Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kau pelajari tentang karakter Allah dari perintah ini? Lalu yang kedua, apa area dalam hidupmu yang butuh dipulihkan dan disucikan supaya Allah lebih nyata hadir? Dan yang terakhir, apakah kamu siap hidup sebagai perkemahan kudus tempat Allah berdiam? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri. Atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau hadir di tengah umatmu. Tolong aku untuk tidak mempermainkan kekudusanmu. Bersihkan hidupku, ajari aku menjaga pikiran, tubuh, dan tindakan agar layak menjadi tempat kediamanmu. Terima kasih karena dalam Kristus Engkau menyentuh yang najis dan menyucikan kami. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.